Kabar baik, Jokowi dan Xi Jinping bergandengan tangan lawan COVID-19. Tiongkok bukan tipe pendendam. Meski negaranya kerap kali dijadikan bahan bully di Indonesia, mereka tetap mengulurkan tangannya untuk menolong negara Indonesia. Kita tahu bahwa secara fakta, kemajuan teknologi khususnya dalam bidang medis di Indonesia masih ada di bawah Cina. Selama ini, orang-orang yang mengaku dirinya Indonesia, padahal keturunan kadal gurun, menggunakan stigma Tionghoa sebagai penjajah. Padahal, apa yang menjadi fakta? Sama sekali tidak demikian. Di bawah komando Amin Rais, Anies, dan berbagai lulusan Amerika lainnya, Cina sering dijadikan strongman alias manusia jerami dalam merendahkan lawan politik. Amin Rais menyematkan lawan politiknya sebagai Cina. Sentimen anti-Cina digaungkan terus-menerus, bahkan melihat dari awal gerakan politiknya yang begitu jahat dari tahun 1998. Etnis Tionghoa di Indonesia dihajar habis oleh Amin Rais. Sampai-sampai saya dengan mata kepala sendiri melihat di berbagai ruko dituliskan besar-besar dengan spray paint milik pribumi. Memangnya pribumi yang seperti apa? Teman saya yang merupakan suku Tionghoa yang kakeknya, buyutnya, sampai engkong buyutnya di Indonesia pun jadi sasaran bully dengan kalimat-kalimat rasis, cokin, Cina lo, dan sebagainya. Mereka dikerjain, mereka dianggap penjajah, padahal kalau mau dikata, perbedaan antara teman saya dengan saya hanya warna kulit, cara pikir dan sedikit tentang kecerdasan. Harus diakui, mereka adalah pekerja keras. Ketika kami bermain-main, mereka sibuk belajar. Fokus mereka cukup tinggi. Mereka tidak bermasalah ada di posisi apa saja. Yang pasti harus berikan yang terbaik, karena mereka harus membahagiakan orang tua mereka. Tapi karena politisi busuk yang merasa Cina menjajah Indonesia, mereka pun mendiskreditkan. Sebetulnya, bukan dari tahun 1998, isu anti-Cina sudah digaungkan pada tahun 1965. Cina difitnah PKI, kan lucu. Kira-kira itu latar belakangnya. Akan tetapi, apa yang menjadi respon dari Tiongkok terhadap Indonesia dengan sejarah DVD et imperanya yang begitu mendiskreditkan Cina, sampai-sampai menyematkan status Cina ke Jokowi? Responnya tidak banyak. Biasanya orang yang ada di posisi yang lebih tinggi lebih menganggap hal tersebut hanyalah upaya pecah belah yang tidak perlu direspon terlalu banyak. Saat ini, seluruh dunia sedang bersatu padu melawan COVID-19. Kecuali Abbas yang getar-getar itu dan pengikutnya yang ingin gugat Jokowi karena COVID. Nggak jelas. Seluruh dunia bergandengan tangan untuk melawan COVID. Kabar baik, Xi Jinping sebagai Presiden RRT menelpon Presiden Joko Widodo dan menawarkan bantuan. Bagi saya, ini adalah momen emas dalam mempertontonkan bahwa Indonesia adalah sahabat bagi semua negara. Cina dan Indonesia, terlepas dari sejarahnya yang agak pelik dan kelam, bisa move on. Semoga saja dengan bantuan ini, Indonesia bisa menghadapi COVID-19 dengan lebih baik. Jokowi dan Xi Jinping saling bergandengan tangan untuk melawan COVID. Dalam hal ini, kerjasama memang mutlak dibutuhkan. Beberapa alternatif pengobatan pun dikerjakan. Beberapa yang cukup menjanjikan adalah bantuan APD dan alat medis dari Cina ke Indonesia. Selain itu, yang paling menawarkan harapan masa depan adalah dengan metode donor plasma darah dari pasien yang sembuh. Darah